Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil audit PT Bina Citra Pesona per 31 Desember 2005 khusus untuk akun utang wesel dan utang bunga. Saya, Aldina Elia Inditavia, NIM 4111801033 akan menjelaskan kertas kerja dan usulan jurnal penyesuaian untuk akun utang wesel dan utang bunga. Pertama, saya akan menjelaskan kertas kerja untuk akun utang wesel dan utang bunga. Dalam mengerjakan kertas kerja, biasanya kita memerlukan kertas kerja tahun sebelumnya untuk mendapatkan beberapa informasi yang kita butuhkan. Untuk akun utang wesel sendiri, saldo buku per 31 Desember 2004 adalah sebesar 250 juta. Kemudian ditambah utang wesel jangka panjang pada tanggal 31 Agustus 2005 dengan nominal 950 juta yang jatuh tempo 31 Agustus 2012 dan harus dibayarkan setiap tanggal 31 Agustus dengan bunga 16%. Informasi ini didapat di buku 3, indeks I2, halaman 53. Kemudian, berdasarkan kertas kerja tahun sebelumnya, kita ketahui bahwa terdapat utang wesel Bank Ganesha tanggal 30 April 2004 yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 2005. Artinya, pada tanggal 31 Desember 2005, utang wesel tersebut harus sudah dilunasi, sehingga di sini perlu dikurangkan dengan pelunasan utang wesel tersebut sebesar 250 juta. Lalu kita dapat saldo akhir utang wesel pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar 950 juta. Selanjutnya, saldo buku untuk akun utang bunga per 31 Desember 2004 adalah sebesar 21.250.000. Kemudian, ditambah dengan beban bunga tahun 2005 untuk utang wesel tanggal 31 Agustus 2005. Karena utang wesel tersebut harus dibayar setiap tanggal 31 Agustus, maka setiap akhir tahun kita perlu mencatat beban bunga untuk 4 bulan, yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember sebesar Rp50.666.667. Angka tersebut didapat dari nominal utang weselnya 950 juta dikali bunganya 16%. Karena 16% itu bunga untuk 1 tahun, sedangkan kita hanya mencari bunga untuk 4 bulan, maka perlu dikalikan lagi dengan 4/12, sehingga didapatlah hasilnya Rp50.666.667. Selain itu, perlu juga ditambahkan beban bunga dari utang wesel Bank Ganesha yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 2005 untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April, yaitu sebesar 10.625.000. Nominal ini didapat dari nominal utang weselnya sebesar 250 juta dikali bunga 12,75%, dan karena kita hanya mencari bunga untuk 4 bulan saja, maka dikali lagi dengan 4/12, sehingga didapatlah nominalnya sebesar 10.625.000. Lalu, kita jumlahkan saldo buku utang bunga dengan beban-beban bunga yang telah kita hitung. Didapatlah nominal sebesar 82.541.667. Lalu, kita kurangkan dengan pembayaran utang bunga untuk utang wesel yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 2005 sebesar 31.875.000. Nominal ini didapat dari beban bunga bulan Mei sampai bulan Desember 2004 yang telah tercatat pada kertas kerja tahun sebelumnya sebesar 21.250.000. Kemudian kita tambahkan dengan beban bunga untuk bulan Januari sampai bulan April yang telah kita hitung sebelumnya sebesar 10.625.000, sehingga kita dapatlah pembayaran utang bunga untuk tahun 2005 sebesar 31.875.000, sehingga saldo akhir untuk utang bunga per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp50.666.667. Selanjutnya, saya akan menjelaskan usulan jurnal penyesuaian. Beban bunga yang tercatat pada saldo buku per 31 Desember 2005 adalah sebesar 61.292.000. Namun, nominal ini hanya merupakan total beban bunga dari utang wesel saja.
Padahal ada beban bunga yang perlu dicatat dari utang lisi untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember, yaitu sebesar 14.854.000, di mana nominal ini didapat dari perhitungan utang lisi sebesar 198.048.000 dikali dengan bunga 1 tahun yaitu 15% dikali dengan 6/12, karena kita ingin menghitung beban bunga dari bulan Juli sampai bulan Desember saja, sehingga kita dapatlah nominalnya sebesar 14.854.000 yang kemudian harus dicatat dengan jurnal beban bunga terhadap utang bunga sebesar 14.854.000. Saya Linda Stianingsih, NIM 411801050. Saya akan menjelaskan tentang trial balance rekening neraca kode TB1. Untuk mengerjakan trial balance 1 dan 2, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, pastikan seluruh usulan jurnal penyesuaian sudah dibuat semua dan benar. Kedua, kelompokkan akun-akun yang memiliki lebih dari satu jurnal penyesuaian agar memudahkan kita dalam menyusun trial balance. Ketiga, masukkan seluruh usulan jurnal penyesuaian ke dalam kolom debit dan kredit pada trial balance. Contohnya, untuk akun Aktiva 10001 kas Bank Ganesha, terdapat penyesuaian di debit sebesar 7.760.000 dari JP9, sehingga per audit 2005 menjadi 854.022.000. Sedangkan untuk akun hutang 301 utang dagang terdapat penyesuaian di kredit sebesar 341.644.000 yang didapat dari JP 8, 9, 12, dan 19, sehingga per audit 2005 menjadi 739.304.000. Setelah melakukan penyesuaian, per audit 2005 kita akan memperoleh jumlah aktiva sebesar 6.365.888.000 dan jumlah hutang dan modal sebesar 6.365.888.000. Selanjutnya, kita akan melakukan reklasifikasi dengan cara memasukkan semua usulan jurnal reklasifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Salah satu contohnya pada akun hutang 301 hutang dagang terdapat reklasifikasi di debit sebesar 2.244.000 sehingga laporan keuangan 2005 menjadi 737.060.000. Dan selanjutnya seperti itu. Karena reklasifikasi hanya pengelompokan ulang saja, jumlah aktiva maupun jumlah hutang dan modal yang akan diperoleh pada laporan keuangan 2005 nominalnya akan sama dengan per audit 2005, yaitu sebesar 6.365.888.000. Saya Fira Nurrahmah, NIM 4111801051 akan menjelaskan working trial balance rekening rugi laba kode WP TB2. Pada kolom TB2 ini terdapat kolom jurnal penyesuaian. Nah, kolom jurnal penyesuaian ini gunanya untuk apa sih? Jadi, jurnal penyesuaian ini dipakai auditor untuk melakukan koreksi atas catatan akuntansi klien yang salah, yang kemudian jurnal tersebut disarankan oleh auditor kepada klien untuk dibukukan dalam catatan akuntansi yang dibuat oleh kliennya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Ada akun pendapatan dengan nomor akun 701 dengan nama akun penjualan. Di sini ada penyesuaian di sebelah debit sebesar 8.160.000 yang berasal dari jurnal penyesuaian 2 sebesar 2.160.000 dan jurnal penyesuaian 6 sebesar 6 juta yang kemudian akan menghasilkan laporan per audit tahun 2005 sebesar 6.198.326.000. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada akun beban-beban operasi dan pendapatan dan beban lain-lain. Setelah memasukkan jurnal penyesuaian di kolom tersebut, maka kita akan mendapatkan laba bersih sebelum pajak sebesar 521.238.000 dan kita akan mengurangi pajak penghasilan sebesar 176.433.000. Setelah itu kita akan mendapatkan laba bersih sebesar 344.805.000. Perkenalkan, nama saya Nancy Lee, NIM 4111801031. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan laba rugi PT Bina Citra Pesona per 31 Desember 2005.
Dalam laporan laba rugi ini, kita hanya memindahkan angka-angka yang kita dapatkan dari hasil audit per 31 Desember 2005 dalam working trial balance rekening laba rugi ke laporan laba rugi yang sesuai dengan standar akuntansi. Dalam laporan ini, terdapat penjualan bersih yang berasal dari penjualan dikurangi dengan retun atau potongan penjualan sebesar Rp6.132.610.000 yang kemudian dikurangkan dengan beban harga pokok penjualan dan didapatkan laba kotor sebesar Rp2.513.732.000. Laba kotor ini kemudian dikurangkan dengan beban-beban operasi PT Bina Citra Pesona dan didapatkan laba bersih operasi sebesar Rp563.472.000. Laba bersih operasi ini kemudian akan ditambahkan atau dikurangkan dengan pendapatan dan beban lain-lain. Lalu kita akan mendapatkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp521.238.000. Kita kurangkan dengan pajak penghasilan dan kita akan mendapatkan laba bersih PT Bina Citra Pesona sebesar Rp344.805.000. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawani, NIM 411801043. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan neraca dan laba ditahan. Saya akan membahas laporan laba ditahan PT Bina Citra Pesona per 31 Desember 2005. Terdapat laba ditahan awal periode sebesar Rp1.099.499.400 yang didapat dari saldo buku 31 Desember 2005 pada TB1. Setelah itu, ditambah laba bersih tahun 2005 sebesar Rp344.805.000 yang didapat dari laporan laba rugi tahun 2005. Hasilnya Rp1.444.254.400 yang kemudian dikurangkan dengan dividen sebesar Rp31.450.000. Maka didapatlah laba ditahan akhir periode sebesar Rp1.412.804.400. Namun, berdasarkan jurnal reklasifikasi JR2 terdapat 950 juta cadangan laba ditahan yang tercatat pada akun laba ditahan. Sehingga laba ditahan akhir periode kita kurangkan dengan cadangan laba ditahan sebesar 950 juta. Maka kita dapatlah laba ditahan akhir periode yang tidak dicadangkan sebesar Rp462.804.400. Saya akan menjelaskan laporan neraca PT Bina Citra Pesona per 31 Desember 2005. Di laporan ini, kita akan menghitung total aktiva juga total kewajiban dan modal. Kita bisa melihat akun-akun apa saja dan berapa nominal yang akan dimasukkan dari TB1, lalu memindahkannya ke laporan ini. Yang pertama, kita akan menghitung total aktiva. Di sini, aktiva ada dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar, seperti saya bilang di awal, kita hanya memindahkan akun dan nominal sekaligus menjumlahkannya dan dapatlah total aktiva lancarnya sebesar Rp3.729.382.000. Selanjutnya aktiva tetap. Di sini kita langsung memasukkan total aktiva tetap yang ada di TB1, lalu mengurangkannya dengan total akumulasi penyesuaian atau depresiasi, didapatlah hasilnya Rp2.636.506.000. Jadi, untuk total aktiva, kita tinggal menjumlahkan jumlah aktiva lancar dengan jumlah aktiva tetap. Didapatlah hasilnya Rp6.365.888.000. Yang kedua, kita menghitung total kewajiban. Dari TB1 didapatkanlah total kewajiban Rp1.997.029.600. Kemudian kita akan menghitung total modal. Dari TB1 didapatlah hasilnya Rp4.368.838.400. Terakhir, kita jumlahkan total kewajiban dan modal.
Dapatlah hasilnya 6.365.888.000. Di laporan neraca ini, total aktiva harus balance dengan total kewajiban dan modal. Jika tidak, berarti laporan neraca yang kita buat terdapat kesalahan. Terima kasih.